PFN, ketemu lagi dengan saya Rory Astomo di episode ke-3. Aduh, sebenarnya saya malas ya ngewawancarain orang ini. Saya juga bingung, saya harus ngewawancarain dia dan anak baru di PFN gitu ceritanya. Konon katanya sih dia anak baru, terus baru bergabung juga di PFN gitu. Perlu touch up mungkin kru? Perlu dong. Perlu dong. Ini kita nggak di briefing loh. Touch up dulu dong. Iya. Ini Ivon Gunawan ya. Agak kasar gitu ya memang siapa ya? Udah keren. Oke. Ya. Selamat datang Raka di podcast Cerita di Balik Layar. Podcastnya tentang fakta dan realita kehidupan di PFN. Dan tadi sebenarnya di awal saya udah bilang males ngomong sama dia. Kenapa sih Mas? Kenapa sih harus males gitu loh? Kenapa gitu coba? Ada alasan apa gitu? Raka sendiri baru join nih di PFN atau sudah lama memang mengidam-idamkan di PFN atau memang nasibnya ada di PFN? Seperti nasib sih kayaknya ya. Enggak, aku masuk PFN itu 2022 awal. 2022 awal Januari. Posisinya waktu itu daftar ke PFN tuh magang kebetulan. Magang ya. Kalau saya dulu di BUMN sebelah. Oh, di sebelah ya. Oh, nyemplung ke sini ya. Nyemplung ya. Oh, Nyasar ya. Ke PFN gitu. Iya. 2022 dari magang, terus tertarik, akhirnya diangkat jadi pegawai di PFN. Rumah di mana, Mas? Rumah kebetulan, agak takut ya. Nggak usah sedih. Tisu ada nanti tisu ya. Jadi rumah aku di Bekasi. Di Bekasi. Ya. Itu tahu butuh kan, paspor ya. Visanya 2, STNK 5 di bawah nanti ya. Rumah aku di Bekasi Mas kebetulan. Di Bekasi ke sini ini memerlukan waktu berapa lama? Tergantung cuaca, tergantung mood saya. Jadi kira-kira ya 1 jam lah paling cepat. 1 jam dan harus ada di PFN jam 8. Jam 8 ya. Jam 8. Itu yang harus di notes ya, sahabat PFN. Jadi kalau mau bekerja di PFN jam 8 sudah harus ada di ruangan ya. Di ruangan. Di PFN sendiri handle apa Mas Raka? Kebetulan aku di PFN IT support. IT support. Apa itu IT support? Kita kan nggak ada yang ngerti kok IT support apa gitu. Tapi kebetulan emang support semuanya gitu. Yang lagi butuh apa nih Kak? Kakak mau apa? Aku bisa gitu loh. Bapak Ibu butuh apa? Saya bisa gitu pokoknya. Kalau enggak sih. Kalau IT support sebenarnya aku lebih awal waktu itu PFN belum punya website. Website PFN itu lama sudah tidak istilahnya tidak terawat lah gitu kalau bicaranya. Akhirnya waktu itu aku bukan tidak terawat, tidak ada. Ada. Cuman kontennya nggak pernah berubah itu aja. Still gitu ya. Gambar still aja gitu ya. Gitu aja. Kalau ini kan masih berubah ya. Lebih bagus daripada ini kayaknya. Tapi thank you ya sahabat PFN, kita kerjasama dengan Vitu Indonesia, ruangan studio podcast ini luar biasa, cakep banget. Jadi buat kamu yang mau ikutan podcast kita langsung daftar aja atau follow Instagram kita terlebih dahulu, DM miminnya, nanti mau jadi narasumber saya di episode berikutnya bisa. Nanti kita akan interview 4 mata. Bayarannya gede jangan lupa. Nanti ada tim talent yang akan urus ya. Balik lagi tadi websitenya bentuknya still, ibarat kata tidak ada perubahan. Terus yang dilakukan saat itu rebranding website kebetulan waktu itu. Jadi akhirnya kita bikin website tapi dengan tim yang ada kebetulan cuman aku sama Mas Lingga waktu itu. Jadi gimana caranya timnya kita buat cuma 2 ya? Itu disebut tim ya? Lebih ke kerja kelompok kali ya. Sebenarnya sih lebih ke kerja kelompok. Malu juga sih timnya 2 ya. Benar. Kalau tim itu biasanya kan lebih 5 dari 5 gitu ya. Ini cuma 2 gitu ya. Jadi mungkin rekan kerja, lebih partner gitu ya. Iya benar. Ya akhirnya berdua sama Mas Lingga, saya dibantu sama Mas Devo juga di desain dan Mas Isan. Akhirnya kita buat website baru dan akhirnya
Ya di 2022 pertengahan itu akhirnya PFN sudah punya website baru gitu. Kalau saya buka websitenya ini di www.pfn.co.id. Kenapa temanya memilih warna merah? Kenapa memilih warna merah sendiri sebenarnya? Jawabannya gimana ya? Karena dari logo sih. Oke. Yang saya lihat waktu itu dari awal, oh logonya merah, yaudah nanti saya buat website merah deh. Simpel itu jawabannya. Tematiknya seperti itu. Tapi kalau memang kalau bahas secara diplomatis, mau diplomatis nih, apa mau enggak nih? Mau diplomatis, ya merah kan melambangkan keberanian, semangat tinggi gitu. Oke. Gak cocok nih jawabannya diplomatis. Jawaban bercandanya boleh gak sih di sini? Boleh Boleh ya? Pak produser boleh ya? Kalau lihat gedungnya ini memang kayak gini ya, memang masih seperti ini ya. Gedungnya memang tua dan enggak, siapa bilang jelek tadi? Enggak jelek. Ya gitu aja lah kondisinya lah. Bukan jelek ya. Teman-teman bukan jelek kok. Terawat lah ininya. Ini terawat karena memang gedung di atas 25 tahun atau 50 tahun itu menjadi satu heritage place yang dilindungi oleh cagar budaya di Jakarta. Iya. Dan kayak stasiun Jatinegara gitu-gitu kan ya. Ini nggak boleh dirobohkan, harus dipertahankan. Dan mungkin nanti di bagian belakang PFN akan jadi gedung baru lagi gitu ya. Iya. Terus udah dengar kabarnya sih. Dengar kabarnya kayak gitu. Dengar kabarnya sih kayak gitu, cuman ya kita tunggu aja deh gimana teman-teman PFN. Enggak, dari Bekasi 1 jam sampai sini harus jam 8. Pekerjaan tadi mungkin apa aja disupport seperti itu. Sebenarnya dengan lingkungan seperti itu sebagai anak muda, kamu baru lulus, sebenarnya salah satu tempat yang cozy place? Sangat sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau dibandingin sama teman-teman yang lain mungkin kerja di startup, rata-rata kan yang anak-anak umur aku pasti rata-rata orang milih startup lah biar keren gitu, atau mungkin yang perusahaan sudah besar. Habis kerja setahun langsung di PHK. Takutnya gitu ya, kayak yang udah sih gitu. Cuman pas aku masuk sini tuh tadi kenapa mungkin bersyukurnya memang dapat pekerjaan yang memang tadi dibilang IT support dan support segala macam. Cuman jadi akhirnya belajar banyak hal gitu loh, terutama tentang di industri film. Aku tuh sama sekali suka nonton film, cuman nggak pernah tahu di balik proses itu seperti apa, ternyata harus seribet apa, sebanyak apa orang, dan wah sesusah apa bikin film. Atau mungkin bekerja di PFN sekpernya orangnya baik gitu kan. Kebetulan baik banget juga enggak sih ya. Agak rewel gitu kan. Cuman ya udahlah ya. Sekpernya itu emang cerewet ya. Ampun gua mah. Lagi di Mekah masih ngechat. Soal kerjaan gitu ya. Besti banget emang kita. Jadi sahabat PFN, kalau kita bekerja memang ya satu tadi di episode pertama, kalau kita lihat di episode awal saya ngobrol sama salah satu karyawan PFN juga namanya Arijul. Itu dia kerja di PFN itu yang diutamakan memang kenyamanan. Habis itu baru gaji ya. Iya. Atau salah? Yang pertama gaji dulu atau yang mana? Tergantung sih ya. Kayaknya sih gaji sih. Saya nggak mau munafik orangnya. Mohon maaf. Tapi dengan manajemen baru, direksi baru di tahun 2022 menuju 2003, perubahan ini kan sangat besar sekali. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maksudnya ide-ide apa yang biasanya dilontarkan sebagai kamu anak muda yang ada di PFN gitu? Kalau ide-ide mungkin karena memang kalau bahas ide, mungkin aku tidak expert di bidang perfilman kan gitu. Jadi mungkin aku bisa support secara ya tadi di website tadi yang aku buat itu jadi apa ya kan, website adalah tampilan mukanya lah gitu loh. Orang-orang biar tahu PFN ya paling gampang untuk nyari melalui Google dan segala macam, yang pertama kali keluar adalah website PFN. Jadi mungkin ide yang bisa aku sampaikan adalah gimana cara tadi nge-rebranding PFN nih biar orang-orang tahu PFN itu apa. Bahkan mungkin dulu aja aku nggak tahu PFN itu apa gitu. Jadi mungkin aku bisa bantunya adalah ya tadi nge-rebranding PFN-nya melalui website tadi. Gimana sih cara kita bikin orang-orang tuh tahu PFN ini apa, lalu sekarang ngapain aja lewat website tadi yang aku buat dengan seinformatif mungkin.
Cuman tetap ada nilai unsur-unsur yang ya seni, film dan segala macam tetap ada di website tersebut gitu. Masih jomblo? Alhamdulillah masih. Masih guys. Mau nomor aku ya? Terima kasih ya. Boleh nanti follow Instagramnya Mas Raka, nanti ada di sini. Langsung dicatat ya, diedit ya nanti ya, ada follow. Instagram saya bukan Instagram PFN ya. Instagram saya loh. Jadi kalau sahabat PFN, kalau pengen tahu juga di balik orang sosial media kita, ini salah satunya memang ada orang ini gitu ya. Orang ini yang milih-milih kamu tuh ya. Siapa yang jadi pemenang, terus barang belum dikirim gitu Iya, kan. giveaway saya yang pilih. Jadi kalau kamu mau menang, DM saya dulu ya. Biar kamu saya menangin. Tapi memang banyak sukanya ya daripada dukanya. Dukanya sendiri apa? Dukanya sendiri kebetulan nggak ada sih ya gitu. Kebetulan nyaman Yakin? banget. Di belakang kamera ini kamera bisa mati dulu nggak? Boleh nggak ya? Nggak ada sih. Lebih banyak belajar jadinya. Ya pasti kalau kerja ada nggak enak-enaknya sih gitu. Yeah. Mungkin berantem sama partner kerja atau rekan kerja pasti ada gitu, saling tidak suka. Rekan kerja ya, bukan tim kan? Karena tadi kan saya nggak punya Yeah. tim ya kebetulan ya. Kebetulan tim saya nggak ada. Jadi ya udah rekan kerja gitu. Pasti ada sih, cuman ya balik lagi karena saya masih muda juga gitu, ya masih banyak harus menyelami lautan ini. Jadi ya sudah jadi pelajaran aja sih. Lebih banyak belajar aja. Udah gajian hari ini? Alhamdulillah udah, walaupun pending ya guys ya. Tolong Ibu Kiki. Kiki tolong dicatat. Kiki tolong nonton ini ya. Ya sudahlah ya, kita ngobrol sama Mas Raka ini nggak ada habisnya. Kalau diobrolin bisa A sampai Z. Mas Raka ini juga salah satu talent yang ada di PFN yang gosipnya sih memang jago main gitar, bisa nyanyi, ya suka kan? gitu. Terus rajin, ya selalu datang jam 8. Nggak suka main game, Wow. ya kan? Wow. Kartuku dibuka semua. Terus makannya selalu yang bergizi ya. Enggak junk food, enggak deh, makasih. Gitu. Kecuali tanggal tua ya. Ke emak. Emak bayar nanti ya gitu. Ya sudah, sahabat PFN, karena waktu juga yang harus membuat kita berlanjut di episode berikutnya, di episode keempat nantinya. Mas Raka dan saya harus pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di episode ketiga. Jadi selalu follow Instagram, Facebook, Twitter dari PFN. Semua informasi tentang perkembangan PFN, rebranding PFN bisa dibuka di www.pfn.co.id ataupun di YouTube. Subscribe channelnya, dan kita akan ada channel baru di TikTok dengan akunnya pfn.indonesia. Mungkin Mas Raka nanti akan joget-joget di situ ya. Makasih deh, kayak nanti nggak ada yang follow kalau saya joget, jangan. Belum ya, belum. Belum. Ya udah. Nanti nantikan kami kehadirannya di sosial media terbaru di TikTok pfn.indonesia. Saya Rodi Astomo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.